Shalom saudara, kita berjumpa kembali bersama saya Guru Injil Filemon dalam Renungan Harian edisi Senin 15 Agustus 2022. Saudara, di dalam Renungan Harian ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang seharusnya saya sampaikan di dalam khotbah saya di tanggal 14 Agustus kemarin di ibadah umum kita. Tapi karena waktu saya mempersiapkan materi untuk khotbah itu, saya merasa apa yang ingin saya sampaikan itu terlalu panjang, terlalu rumit mungkin untuk disampaikan dalam satu kali pertemuan. Saya memutuskan untuk mengalihkan sebagian materi itu untuk saya sampaikan melalui renungan harian di episode hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk boleh belajar firman Tuhan dan untuk belajar berbagai hal di dalam dunia ini. Dan hari ini hamba-Mu ingin membagikan apa yang pernah dipelajari, digumulkan, dan kiranya Tuhan pembagian ini, pembelajaran ini boleh menjadi manfaat bagi saudara-saudari yang mendengarkan di dalam kehidupan kami semua masing-masing ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah melihat sebuah gambar karikatur di mana saja, terutama di zaman internet ini, bagaimana diri kita itu seperti ada dua kubu yang saling berperang, saling memperebutkan akan keputusan kita, memperebutkan akan apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Dua suara yang berbeda, ya, di kiri dan di kanan. Nah, teori psikologi yang akan saya sampaikan ini disampaikan oleh seorang bernama Sigmund Freud. Beliau adalah seorang pelopor dunia psikologi yang sudah di abad yang lalu. Dan dia menyampaikan sebuah teori yang bernama psikoanalisis. Dia menggambarkan bahwa diri manusia itu terdiri dari 3 bagian yang berbeda yang akan kita lihat sebentar. Teori ini, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud, itu telah dia sampaikan tahun 1923 atau kira-kira 99 tahun yang lalu. Jadi teori ini sebetulnya sudah cukup lama dan sudah menerima berbagai banyak kritikan dari berbagai pihak, baik itu dari psikolog-psikolog penerus dari Sigmund Freud dan juga dari kalangan teolog-teolog dari kekristenan. Dan tentu saja karena ini adalah psikologi yang awal, memang tidak sempurna, dan kita akan menganalisisnya bahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi teori ini tetap diajarkan di dalam pelajaran-pelajaran psikologi, karena ini termasuk psikologi yang sangat awal ya. Bahkan bisa dikatakan menjadi fondasi bagi teori-teori psikologi yang terkemudian sampai hari ini. Nah, mari kita akan melihat teori psikoanalisis yang diajarkan atau disampaikan oleh Sigmund Freud. Diri manusia itu ada tiga aspek yang berbeda. Yang pertama adalah yang disebut dengan id. Meskipun diketik I dan D, kita tidak membacanya dengan ID, karena ID itu adalah singkatan dari identity atau identitas. Ya, kartu ID, kartu KTP. Tapi ini disebut id. Id adalah bagian dari diri manusia yang paling dasar, yang paling instinktif, yang motifnya adalah selalu mencari kesenangan. Kita mungkin bisa memberi istilah nafsu, ya, nafsu yang dasar. Antara lain untuk mencari makanan yang enak, kesenangan seksual, tempat perlindungan, dan lain sebagainya. Ya. Id ini, menurut psikologi dari Sigmund Freud, tidak memiliki pertimbangan moral. Ya, dia adalah natur, ya, bisa saya katakan hewani, yang mencari keselamatan, ya, kelangsungan hidup dan juga kebahagiaan, kesenangan-kesenangan yang bisa didapatkan. Inilah id. Dan di dalam ilustrasi kita akan melihat id ini digambarkan seperti seorang setan. Bagian diri kita yang kedua yaitu yang disebut dengan super ego.
Superego adalah bagian diri kita yang merupakan pembisik atau penyuara moral, ya, semacam hati nurani. Bisa kita katakan seperti hati nurani yang berbicara, yang menunjukkan sesuatu itu boleh, tidak boleh, pantas, tidak pantas, dan juga menjadi sumber rasa bangga atau rasa rendah diri, rasa diri rendah karena kalau melakukan sesuatu yang dianggap jelek atau jahat. Sedangkan pribadi kita yang mendengarkan bisikan dari ego dan si super ego ini, inilah yang dinamakan ego oleh Freud. Nah, ego ini adalah diri kita yang sebenarnya, the real me. Meskipun Sigmund Freud memakai istilah ego, jangan kita samakan dengan ego yang kita pahami selama ini, yang kita pakai sehari-hari, maksud saya. Kan kalau kita berkata, oh orang ini egonya tinggi, itu berbicara tentang harga dirinya yang begitu tinggi. Tetapi yang dimaksudkan dengan Sigmund Freud bukan seperti itu, yaitu ego yang dia maksud adalah diri kita yang sebenarnya, diri kita yang di tengah-tengah, mendengarkan antara dorongan-dorongan impuls dari si id dengan pertimbangan-pertimbangan moral dari superego. Nah, inilah teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang kemudian menjadi dasar pertimbangan para psikolog-psikolog untuk menolong orang-orang yang memiliki permasalahan di dalam kepribadian mereka. Apakah teori ini benar? Apakah teori ini sesuai dengan firman Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi setidak-tidaknya Sigmund Freud membuka pikiran kepada kita bahwa manusia memang tidak terdiri dari hanya satu aspek saja. Manusia itu terdiri dari berbagai aspek yang berbeda di dalam dirinya. Dan hal ini bisa kita konfirmasi dengan melihat misalnya di dalam pengajaran tentang hukum yang terutama. Saya akan mengutip dari Markus pasal 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setidak-tidaknya dari ayat ini, Alkitab mengasumsikan, mengajarkan bahwa di dalam diri kita, diri manusia, itu ada 4 aspek yang berbeda, yang disebut dengan hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Menarik sekali karena Markus tidak memasukkan istilah roh. Pada umumnya kita orang Kristen menganggap manusia itu terdiri dari tubuh dengan roh. Dan ada yang mengatakan manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh dan roh dan jiwa. Roh dan jiwa tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita melihat di ayat ini, Yesus bahkan memakai 4 istilah, yaitu hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita akan mencoba sedikit melihat, saya tidak akan membahas sampai dalam, karena ini juga topik yang masih menimbulkan banyak kontroversi. Tapi kita dengan mudah bisa melihat bahwa kekuatan yang Yesus maksud adalah tubuh kita, fisik kita. Kekuatan fisik kita, tubuh kita, karena disitulah letak kekuatan kita, yaitu fisik. Lalu kita melihat di sini akal budi, lebih mudah kita pahami, yaitu pikiran kita, logika kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Apakah akal budi ini yang dimaksud oleh Sigmund Freud dengan superego? Sebetulnya tidak juga, tidak sama, tidak persis sama, meskipun superego dikatakan adalah pertimbangan-pertimbangan moral, tetapi sebetulnya tidak juga sama persis dengan apa yang dimaksudkan dengan Alkitab. Kita melihat ke berikutnya, yaitu jiwa. Mengapa tidak ada istilah roh di sini? Ya, saya sependapat dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa jiwa dan roh itu sebetulnya hampir tidak bisa dibedakan. Kalau di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan memberikan nafas, yaitu roh ke hidung manusia, sehingga manusia itu hidup, kita melihat itu adalah roh yang kita pahami, ya. Tetapi ketika roh itu diberikan, disitulah manusia hidup, memiliki kesadaran diri, yaitu kita bisa, makanya saya katakan bisa kita samakan dengan jiwa. Seorang teolog yang lain berkata bahwa mungkin
antara roh dan jiwa, dua istilah yang bisa dibedakan, bisa dijelaskan secara berbeda, tetapi tidak bisa benar-benar dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sekali lagi, bisa dibedakan, tetapi tidak benar-benar bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita akan melihat hati, tetapi sebelum kita melihat hati, ada sesuatu yang menarik di sini, karena antara tiga hal yang saya sebutkan barusan, yaitu jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan, itu ternyata memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sekali lagi saya mengutip dari seorang teolog yang bernama Dallas Willard. Dallas Willard itu yang tadi saya kutip ya. Nah, menurut Willard, jiwa adalah gabungan tak kait mengait antara akal budi dan tubuh. Ya, jiwa adalah kait mengait antara akal budi dengan tubuh. Bisa kita melihat seperti ini. Itu kalau ada seseorang yang pikirannya terganggu, misal katakanlah dia mengalami pikiran yang banyak sekali beban pikiran, banyak permasalahan, silih berganti, banyak persoalan yang dia rasakan di dalam hidupnya, maka pikiran itu kemudian mempengaruhi tubuhnya. Dan sebaliknya, kalau seseorang yang tadinya pikirannya sedang fresh, pikirannya sedang baik-baik saja, tetapi karena tubuhnya mengalami gangguan, katakanlah sakit, demam, atau penyakit kanker, ya dia menjadi stres pikirannya, menjadi tertekan, menjadi sakit pikirannya. Nah, itulah mengapa kemudian muncul, setahu saya ya, itulah mengapa kemudian muncul rumah sakit jiwa. Ya, karena bagaimana pikiran dengan tubuh itu saling kait-mengkait, saling mempengaruhi. Seorang hamba Tuhan bernama John Piper berkata bahwa kalau kamu ingin lebih panjang sabar, kamu punya kesabaran yang lebih tinggi, salah satu sarannya adalah cukup tidur, ya, cukup tidur, berolahraga. Karena sekali lagi dia mengatakan dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi dia bisa melihat dan dia sendiri mengalami, dan kita semua akan mengalami. Kalau kita cukup tidur, cukup olahraga, maka kesabaran kita biasanya akan lebih panjang. Sebaliknya, kalau kita kurang tidur, ya tubuh kita tidak sehat, kita lebih mudah terpancing emosi kita. Nah, baru saya akan membahas tentang apa itu hati. Hati adalah diri kita yang terdalam menurut firman Tuhan. Adalah apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita junjung tinggi, apa yang paling kita rindukan. Dan ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud, bahwa manusia yang paling basic menurut dia adalah id tadi, yang adalah hawa nafsu, yang hanya ingin mencari kesenangan. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak mengatakan bahwa id itu dosa, superego itu baik. Alkitab bahkan dengan lebih jauh menegaskan bahwa keseluruhan manusia itu rusak. Baik itu kita sebut id, hawa nafsu manusia itu dicemari oleh dosa. Dan superego manusia, pertimbangan moral manusia juga rusak. Oleh sebab itu tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak ada yang benar-benar mencari Allah yang sebenarnya dengan motif yang murni, tapi dengan berbagai kepentingan terselubung di dalam diri manusia. Dan permasalahan dengan konsep superego yang disampaikan oleh Sigmund Freud ini, kalau benar manusia itu bergantung pada suara hatinya masing-masing, maka standar moral siapa yang harus didengarkan? Karena setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda, bahkan bertolak belakang tentang apa yang benar, apa yang patut, apa yang tidak patut. Hanya kebenaran Allah saja yang mutlak, dan seluruh manusia seharusnya menundukkan diri kepada standar Allah. Kalau Tuhan berkata perzinahan itu adalah dosa, ya, menginginkan seorang perempuan yang bukan istri adalah zina, sudah standar Allah. Sedangkan superego manusia bisa berbeda-beda. Bahkan kita melihat ada orang-orang yang merasa dia melayani Allah kalau memiliki istri lebih dari satu. Bahkan ada orang yang merasa tidak bersalah kalau dia menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga, dan lain sebagainya macamnya. Jadi teori tentang superego ini tidak bisa kita jadikan acuan bagi pembenaran kehidupan kita. Hanya melalui firman Tuhan, melalui kebenaran Allah, baru kita bisa mengerti siapa diri kita sebenarnya.
yaitu apa yang disebut dengan nafsu. Nafsu yang duniawi itu sebetulnya adalah bagian dari pemberian Allah. Kita perlu makan, dan Tuhan mengaruniakan cita rasa yang berbeda di dalam dunia ini. Tuhan mengaruniakan berbagai pemenuh kebutuhan gizi kita. Tetapi kita seharusnya, kalau kita hidup dalam kebenaran, makanan itu adalah untuk mempertahankan hidup kita, bukan kita hidup untuk makan. Yaitu dua hal yang berbeda sekali. Dan nafsu seksual itu sebetulnya adalah bagian dari rencana Allah untuk prokreasi, atau kita sebut dengan melanjutkan garis keturunan. Tetapi Tuhan juga mengaruniakan bagaimana perilaku itu, ya, tindakan itu memberikan kesenangan, memberikan efek kita lebih dekat kepada pasangan kita, mengasihi, saling melayani, saling menyenangkan satu dengan yang lain, dan untuk kemudian juga bisa menghasilkan keturunan, ya. Itu sebagai bonus dari Tuhan, ya, dari anugerah dari Tuhan. Tetapi karena dosa manusia merusak tatanan yang Tuhan dirikan. Dan hal-hal baik lainnya yang Sigmund Freud beri label itu adalah adalah nafsu yang sangat basic, yang hampir seperti binatang. Itu tidak memiliki nilai moral sama sekali, tetapi di dalam terang firman Tuhan, bahkan apa yang kita sebut, apa yang Freud sebut sebagai yang tidak bermoral itu sebetulnya adalah memiliki nilai yang bernilai sekali, berharga, yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah mengapa saudara di dalam kekristenan kita mengenal konsep dosa makan, ya. Artinya kalau kita tahu sesuatu itu tidak baik bagi tubuh kita, tapi kita tetap konsumsi karena kita anggap itu menyenangkan tubuh kita, lidah kita, nafsu makan kita, maka itu sebetulnya termasuk bisa kita kategorikan mengkhianati anugerah Tuhan. Ya, Tuhan mempercayakan tubuh yang untuk kita rawat sebaik-baik mungkin. Tetapi ada substansi yang berbahaya, tapi memberi efek menyenangkan bagi kita, menurut kita, tapi merusak tubuh kita, tetap kita pakai. Maka itu bisa kita katakan adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, kembali ke teori ego dan superego yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Dia memberikan kita sedikit pencerahan untuk memikirkan tentang diri kita, bahwa diri kita itu terdiri dari berbagai aspek. Tapi apa yang disampaikan itu tidak bisa kita terima sepenuhnya. Bahkan beberapa hal itu sangat terang-terangan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus mencari cara lain, cara yang benar untuk memperbaiki diri kita, yaitu kembali kepada firman Allah. Melihat kepada Yesus Kristus yang adalah manusia yang sempurna, yang mati untuk menggantikan dosa kita. Dan kita, kebenarannya dikenakan kepada kita. Sehingga kalau kita ingin menjadi manusia yang berbahagia, yang sesuai dengan rencana Allah, Tuhan Yesus adalah tolok ukur kita yang paling penting, yang paling utama. Selain itu tentu adalah orang-orang beriman yang juga memiliki kelemahan bahkan dosa, tetapi bisa menginspirasi kita. Dan standarnya adalah standar kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh psikolog-psikolog seperti Sigmund Freud. Meskipun mungkin tujuan mereka untuk memperbaiki manusia mungkin tulus, tetapi tidak bisa mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu kita perlu terus belajar firman Tuhan, dan kita boleh belajar teori-teori yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh para ilmuwan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh kepada pemahaman yang keliru yang bisa membuat kita salah kaprah. Kiranya renungan hari ini menolong saudara-saudari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.